Oke pemirsa, kita sudah di segmen terakhir. Kalau tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan para anggota Dewan yang terhormat yang baru saja merasakan empuknya kursi DPR di periode pertamanya. Nah, tadi sedikit juga menyinggung dengan para anggota Dewan, kita ada satu concern soal kerukunan umat beragama di Indonesia yang sebenarnya isunya tuh bisa sangat sensitif, apalagi dengan semakin cepatnya informasi, hoax dan lain-lain. Ini jadi sangat isu yang sensitif dan gampang menyulut emosi sekali seperti ya di era sekarang. Nah, kebetulan saya sudah berada bersama Ketua Komunikasi Lintas Agama, ada Bunda Indah. Halo Bunda Indah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Indah. Nah, ini Bunda Indah ini adalah benar ya Ketua Komunikasi Lintas Agama. Oke. Ini sebelum kita masuk soal concern kerukunan antar umat, mungkin bisa sedikit dijelasin dulu Bunda soal komunikasi lintas agama di Indonesia ya, yang sekarang sudah masuk tahun kedua ya berarti ya Bunda ya. Ini sebenarnya tujuan didirikannya apa sih Bun? Ya, tujuan Rumah Komunikasi Lintas Agama itu adalah tidak lain untuk menyatukan ke seluruh keagamaan di Indonesia, dari suku maupun berapa agama yang ada di Indonesia. Ada 5, kita akan bersatu untuk bagaimana negara ini bisa kita jaga melalui dari cara agama kita masing-masing. Itu yang pertama yang saya ingin lakukan terhadap terciptanya Rumah Komunikasi Lintas Agama. Tujuan awal didirikannya seperti itu ya? Iya, apalagi saya melihat, kerukunan sekarang ini sudah terusik ya. Terhadap mungkin banyak yang menjadikan ajang, apakah itu ajang kepentingan apapun saya tidak tahu, yang pasti jangan dibawa agama ini ke dalam politik apapun. Seperti itu yang saya melihat. Seberapa mengkhawatirkannya sampai harus didirikannya komunikasi lintas agama di Indonesia sebenarnya? Iya, khawatir saya, kalau saya sebagai warga negara Indonesia, wajar saya akan merasa khawatir. Tapi selaku saya sebagai umat yang beragama, khususnya di negara saya yang khusus mayoritas Islam, saya tidak merasa khawatir karena saya yakin Allah akan melindungi negara kita. Karena negara kita adalah negara yang makmur, negara yang hebat, negara yang kuat, saling punya toleransi yang kuat. Tapi mungkin di sini ada kepentingan bagi semua mungkin yang dikatakan elemen-elemen, termasuk juga para politik yang ingin mendahulukan nafsunya daripada iman itu sendiri. Itu yang saya lihat. Jadi itu salah satu tujuan dibuat komunikasi lintas agama ini, untuk yang mendamaikan isu-isu sensitif seperti itu, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Saya tetap positif aja. Karena positif yang disukai sama Allah kan. Jadi siapapun musuh itu, bagi saya sebagai Ketua Rumah Komunikasi Lintas Agama, musuh terberat itu adalah nafsu kita sendiri. Itu yang saya. Dan ada semacam program kerja gitu nggak sih Bu, per tahun atau per 5 tahun dari komunikasi lintas agama? Kalau program kerja sudah kita lakukan selama 2 tahun. Pertama, kegiatan sosial. Ya. Kedua, program adalah terutama untuk pembenahan mental akhlak dulu. Karena program untuk ke depan adalah untuk sejahtera masyarakat, khususnya rakyat Indonesia yang bisa ke depan menjadi lebih baik, lebih terprogram atau lebih maju dari sekarang. Itu mungkin menjadi rumah yang terbaik bagi Rumah Komunikasi Lintas Agama. Seperti itu ya. Dan kabarnya akan mengumpulkan para anggota DPD di sebuah hotel untuk pengukuhan sebuah acara. Ini acara apa Bu kalau boleh tahu? Ya, kebetulan alhamdulillah ya di sini Farhan mengundang saya di Cek TV memberitahukan kepada rakyat Indonesia pada tanggal 13 akan dilakukan pengukuhan Rumah Komunikasi Lintas Agama se-Indonesia. Tujuannya adalah tidak lain, kita akan membentuk dan sudah membentuk, maka terciptalah pada tanggal 13 seluruh Indonesia berdiri Rumah Komunikasi Lintas Agama, yang tujuan tadi yang tidak lain adalah menyatukan umat keragaman. Dan di tanggal 13 itu pengukuhan untuk anggota-anggota di seluruh Indonesia 34 provinsi. 33 provinsi. 33 kita ambil dulu. Seperti itu ya? Dan itu anggota DPD semuanya diundang? Diundang. Alhamdulillah. Malah
alhamdulillah banyak yang beberapa provinsi itu menghadirkan massa ya, keanggotaan mereka sendiri ada yang 150. Mereka naik pesawat sendiri. Dan memang saya sebagai ketua Rumah Komunikasi Lintas Agama di Indonesia memulai sesuatu sistem organisasi ini harus dimulai dengan akhlak mental. Dan saya tidak ingin dan harapkan dukungan dari siapapun. Ini semua harus punya toleransi, keikhlasan, bisa menyumbangkan dan mengabdi kepada negara bangsa yang kita cintai ini. Itu yang kita utamakan. Siap. Nah, Bunda Indah sebagai ketua komunikasi lintas agama juga mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa Generasi Mecin dan pemirsa Jak TV juga, bagaimana kita secara personal dan pribadi bisa ikut sumbangsi lah untuk menjaga kerukunan antar beragama di Indonesia seperti itu, Bunda. Kepada seluruh rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, mari bersama-sama untuk menjaga negara Republik Indonesia yang kita cintai, menjaga nafsu kita untuk kita lebih bertawakal kepada agama kita masing-masing, dan jadikan negara kita ini adalah negara yang sudah diatur sesuai dengan kebenekaan tunggal ika. Itu yang saya harapkan. Amin Bunda. Semoga kerukunan umat beragama di Indonesia juga tetap bisa rukun terus ya Bunda ya, seperti yang sudah dilakukan. Terutama ada satu. Apa ini Bunda? NKRI. Harga mati. NKRI harga mati. Terima kasih Bunda Indah. Sukses juga untuk komunikasi lintas agama dan seluruh anggotanya yang ada di 33 provinsi. Dan ini juga jadi penutup untuk episode Generasi Mecin hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya Bunda Indah hari ini juga banyak mengetuk hati kita untuk tetap rukun antar masyarakat Indonesia, khususnya kerukunan antar umat beragama. Terima kasih Bunda Indah. Terima kasih untuk pemirsa Generasi Mecin. Kita ketemu lagi minggu depan.